Bicara soal keterbatasan mental, bukanlah alasan untuk kita merasa rendah diri. Apalagi keterbatasan itu datangnya dari Tuhan, yang kesemua itu sudah tentu Tuhan memiliki alasan dan rahasia terbesar bagi kita semua. Nah, di tempat ini Sekolah Luar Biasa Negeri Tanggamus SLBN. Kami tim Lensa Tanggamus sengaja bertandang sekedar ingin mengetahui seperti apa sekolah luar biasa itu, dan berikut adalah cerita SLBN Tanggamus. Ini ada dari Lensa TV mau meliput. Ini kelas 9. Kelas 9 tunagrahita. Ini campur, ada Down syndrome, ada, tapi semuanya sama tunagrahita. Sekolah Luar Biasa atau SLBN yang ada di Kabupaten Tanggamus adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental, mulai dari autis, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan lainnya. Sekolah ini menampung semua anak-anak yang keterbelakangan mental. Sejauh ini SLBN sudah berdiri sejak 2016 hingga saat ini. Dan jumlah siswa kurang lebih 90 anak dikarenakan kondisi gedung dan juga minimnya dewan guru yang mampu bergerak di bidang itu. Namun SLBN hingga saat ini sudah banyak melahirkan siswa-siswi berprestasi, mulai dari mengikuti lomba paralimpik pelajar hingga lomba kompetensi kecerdasan talenta di berbagai daerah yang ada di Indonesia. SLBN sendiri dinaungi oleh Provinsi Lampung, sementara di Kabupaten Tanggamus adalah cabang bagi anak-anak yang keterbelakangan mental, bisa lebih cerdas dan tentunya percaya diri dan mampu berdaur di lingkungan sekitar. Dan itulah sebabnya Tuhan menghadirkan mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki talenta dan kelebihan yang jauh lebih bermakna yang mungkin tidak disadari oleh kita manusia normal. Berdirinya sejak kapan, Bu? Sejak tahun 2016. Jadi mulai tahun ajaran baru 2016-2017 bulan Juli. Tuh, jadi sudah 5 tahun 6 tahunan lah sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Iya. Terus sistem pembelajarannya di sini bagaimana, Bu? Sistem pembelajarannya sebenarnya ya hampir sama dengan sekolah umum, hanya disesuaikan dengan ketunaan siswa. Kan ada bermacam-macam ketunaan ya, ada tunarungu, tunagrahita, autis, tunadaksa. Jadi kita kurikulumnya itu berbeda-beda sesuai dengan ketunaan anak gitu. Terus lebih ke individual juga, karena karakter masing-masing anak itu beda-beda. Walaupun sama kelasnya tapi karakternya beda. Sebenarnya untuk SLB itu bisa menerima semua ketunaan, dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis. Itu pada umumnya itu ya, mungkin ada lagi yang lain lagi tetapi jarang. Misalnya seperti anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, itu sebenarnya juga termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi biasanya mereka bersekolah di sekolah umum, di sekolah-sekolah yang fasilitasnya memadai. Sehingga untuk di SLB itu biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Kebetulan di sekolah kami ini untuk tunanetranya belum ada yang daftar, jadi sementara ini yang ada itu tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis jenisnya. Dari jenjang SD sampai SMA, kelas 1 sampai kelas 12 ada. Nah, ini yang membedakan dengan sekolah lain. Kalau sekolah umum maksudnya, kalau sekolah umum itu mungkin berfokus pada akademik. Kalau kita ini sesuai dengan visi misi kita, yaitu salah satunya meningkatkan keterampilan dan memperluas peluang kerja melalui program pilihan keterampilan. Nah, kita ini lebih menekankan pada anak didik kita ini nanti lulus itu bisa memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang membawa mereka atau membekali mereka untuk
bekal hidupnya nanti. Jadi kita tidak memerlukan seperti anak harus pinter matematika, anak harus pinter kimia. Nah itu mungkin tidak begitu prioritas di sini. Kita melihat kondisi anak-anak, apalagi yang anak-anak tunagrahita yang dengan keterbatasan berpikirnya tidak mungkin belajar yang seperti anak-anak pada umumnya. Jadi kita menekankan pada keterampilan. Program kita saat ini adalah tata boga, kemudian membatik, kemudian pembuatan vaping block, weeding block untuk tunanetra, dan melatih membuat hantaran. Itu program saat ini. Anak-anakku semua yang sekolah di sini, semoga kalian bisa merasa bangga, merasa nyaman, dan membawa nama baik sekolah, semangat tetap belajar dengan giat tanpa memandang kekurangan apapun, dan tidak perlu malu. Jadi lulus dari sekolah ini bisa mandiri, bisa berguna bagi orang tua, masyarakat, dan bangsa. Kalau untuk anak-anak khususnya kelas ini, ya alhamdulillah kesulitannya tidak begitu banyak gitu. Yang jelas karena mereka ini tunagrahita, ya mayoritas kan mereka terlambat aja dalam berpikir. Cuman ya sudah menyesuaikan, mereka sudah bisa menyesuaikan ya. Tapi ya tidak semuanya, yang jelas seperti itu. Ya mungkin kesulitan dari guru hanya ya sebenarnya nggak ada sih kesulitannya, cuman butuh kesabaran gitu aja Pak. Kesulitannya karena mereka itu tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan, jadi kita harus sekreatif mungkin cara penyampaian kita ke mereka, bagaimana mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Kadang kita sudah sedikit-sedikit belajar bahasa isyarat, jadi yang bisa bahasa isyarat kita gunakan. Terus gerak mulut, gerak bibir itu juga kita gunakan. Berapa tahun di sini? Di sini udah 3 tahun. 5 tahun. 3 tahun. Iya. Nah sejauh ini apa Bu perubahan dari si anak sendiri? Alhamdulillah udah ini agak mendingan sekolah di sini. Ibu bersyukur nggak dengan seperti ini? Bu? Bersyukur sekali. Yang penting kita ikhlas ya Bu ya semuanya. Iya. Yang pasti si anak itu punya kelebihan. Iya. Iya Ibu. Apa nih Bu pesan Ibu untuk si anak dan juga untuk sekolah ini Bu? Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Terus anakku bisa belajar dengan baik di sini. Supaya dia pinter. Namanya siapa? Edo Apistrido. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Udah dapat juara belum? Belum. Biasa apa yang dibuat susah itu apa? Belajar. Belajar. Pelajaran apa yang susah? Agama. Oke. Sekolah di sini enak nggak? Enak. Enak. Banyak teman? Teman. Oke. Apa ucapannya untuk sekolah? Makasih. Indah, 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 indahnya tangga masku, meski